Al-Fatihah itu oleh jumhur dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan waladdallin. Itu Al-Fatihah. Tapi Imam Malik berbeda dengan jumhur. Dia menganggap surat Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillah. Bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Pendapat seperti ini hanya dikemukakan oleh Imam Malik. Orang lain menganggap bismillah itu semuanya bagian dari Al-Fatihah. Kemudian sesuai dengan hadis, dan ini sudah saya jelaskan sebelumnya, membaca bismillah itu boleh jahar bersama Al-Fatihah yang keras, dan boleh dengan suara lembut atau dengan suara yang tidak kedengaran bersama Al-Fatihah. Tetapi dibaca, jangan tidak dibaca. Boleh dibaca keras, boleh dibaca tidak keras. Nabi mengerjakan kedua-duanya. Jadi kalau kadang-kadang kita membaca bismillah keras bersama alhamdulillah yang keras, dan kadang-kadang membaca bismillah yang sir bersama alhamdulillah yang jahar, itu dua-duanya sunnah Rasulullah. Jangan katakan, oh dia itu tidak jelas, dia itu tidak tegas, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Jangan katakan seperti itu, karena dua-duanya berdasarkan hadis sahih. Sebetulnya saya berpendapat, kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi secara penuh, artinya tidak hanya mengikuti satu model dari sunnah Nabi, tapi mengikuti beberapa model yang ada dari sunnah Nabi, maka akan lebih baik kadang-kadang kita membaca bismillah itu keras, kadang-kadang membaca bismillah itu perlahan-lahan. Baca kedua-duanya, karena Nabi mengerjakan kedua-duanya. Kita ikuti kedua-dua macam pekerjaan Nabi itu. Jangan pilih satu. Itu kalau kita mau lebih sempurna. Tapi kalau kita memilih satu dari sekian yang dikerjakan Nabi, itu boleh. Boleh, itu tidak salah. Oh, saya sudah biasa keras, silakan saja. Karena Nabi pernah seperti itu. Oh, saya tidak biasa keras, saya biasa perlahan-lahan, silakan saja. Karena itu juga biasa dikerjakan Nabi. Di tempat kita, karena mazhab tidak banyak, ini tidak sering perubahan itu. Tapi kalau seperti di Mesir, di mana mazhabnya banyak, dan imam salat, imam di masjid itu kalau dia berganti-ganti jarang sekali dari mazhab yang sama. Saya maaf kalau saya sebut, ketika berada di Kairo, sering sekali salat di belakang imam bermadzhab Malik, di belakang imam bermadzhab Syafi'i, di belakang imam bermadzhab Hanafi, dan mereka beda-beda. Insya Allah nanti saya akan jelaskan bagaimana perbedaan salat beberapa yang katakanlah kalau di tempat kita ini mungkin kita sudah akan tinggalkan itu. Jadi kita tidak mau jadi jamaah dia. Saya pernah mengikuti salat subuh yang imamnya itu membaca kunut sebelum ruku. Saya terkejut karena tidak pernah tahu apa ini, kenapa sesudah baca ayat diam. Dia diam, lama diamnya karena tidak ada suara. Lalu sesudah itu ruku biasa. Sesudah selesai salat saya tanya kepada jamaah di kanan kiri, kenapa imam itu diam? Biasanya tidak pernah. Lalu dia jawab, imam kita hari ini bermadzhab Maliki, dia membaca kunut sebelum ruku. Nah, jadi ya pada akhirnya pada satu kesempatan saya temui imam itu, tapi bukan pada hari itu, saya tanyakan bagaimana ruku, bagaimana kunut pada mereka. Dia katakan, kami bermadzhab Malik, kunut itu sebelum ruku, bukan sesudah i'tidal. Ini. Jadi insya Allah nanti kita akan sampai ke sana. Nah, jadi kembali ke bacaan bismillah tadi. Jadi membaca bismillah keras atau membaca bismillah perlahan-lahan, itu kedua-duanya berdasarkan hadis sahih. Hadis sahih kedua-duanya. Itu bukan ijtihad ulama. Itu hadis sahih. Jadi karena itu kita bisa ikut kedua-duanya.
ikut salah satunya ya silakan saja. Jadi itu dua-duanya sunnah Rasulullah.